Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Yudi Dirgantara Dakusid, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Imbanagara. Nah, pada episode 3 di podcast Rumah Sehat ini, kita akan membahas sebuah tema yang kemudian sedang hangat-hangat ini dibicarakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, yaitu tentang HIV/AIDS. Nah, di mana mungkin para healthies di rumah setelah membaca beberapa artikel mengenai HIV yang terbaru dikeluarkan oleh beberapa media. Salah satunya saya kutip dari suara.com. Mereka menginformasikan bahwa kasus HIV/AIDS di Ciamis mencapai 631 kasus. Namun itu berdasarkan data tahun 2001 sampai 2022. Untuk tahun 2022 sendiri dari bulan Januari sampai bulan Juli ada tambahan kasus sebanyak 53 orang. Yakni 1 orang masih berusia balita, 3 orang masih berusia 15 sampai 19 tahun. Nah, mungkin di sini ada yang kaget, ada yang bisa saja, ada yang mungkin tidak percaya dan sebagainya. Namun di balik itu pertanyaannya adalah ketika setelah mengetahui bahwa ternyata ada sekitar 53 kasus tambahan untuk HIV/AIDS, apa sih yang mesti kita lakukan setelah kita tahu ternyata keadaannya seperti itu? Nah, ataupun jika kemudian kita sudah bertemu atau bahkan kemudian bertetangga dengan orang-orang yang kemudian positif HIV, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah menjauh atau apakah merangkul? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, seperti itu. Oleh karena itu, kita telah kedatangan tamu-tamu penting yang akan menjadi pembicara. Pertama adalah Bidan Mia dari pemegang program HIV/AIDS di Puskesmas Imbanagara. Selanjutnya adalah perwakilan dari Yayasan Petik, yaitu pemuda edukatif, kreatif, dan aktif. Nah, diantaranya yang pertama adalah Anggi, juga ada Emil, selanjutnya adalah perwakilan dari Ciamis Care Support, yaitu Kang Rizky. Nah, oleh karena itu, kita tidak usah lama-lama ya, langsung saja kita ke topik pertama, yaitu kita akan lebih mengenal kembali tentang program HIV itu sendiri di Puskesmas Imbanagara. Sebenarnya apa sih yang ditanganin oleh programmer HIV/AIDS di Puskesmas Imbanagara ini? Oke, baik, Amimia, boleh kemudian diterangkan sebenarnya untuk program HIV/AIDS sendiri di Puskesmas Imbanagara itu apa sih? Ya, saya program HIV itu di sini di Puskesmas Imbanagara mulai aktif dari 2015 ya. Kebetulan kami ya, karena saya juga selain di Puskesmas, kami itu bekerja di luar Puskesmas dan di luar jam kerja. Jadi alhamdulillah dari tahun 2015 kita sudah menemukan 48 kasus yang positif HIV. Saya sebagai programmer berharap bahwa memang HIV ini betul-betul ada. Jadi berharap bahwa semua itu saling menyupport, saling percaya bahwa ini harus bahwa penyakit ini ada dan penanganannya yang harus lebih baik lagi dari sekarang. Puskesmas Imbanagara salah satu puskesmas yang memang sangat dijagokan ya untuk program ini. Kebetulan menjadi sentral karena apa? Dari Pangandaran, dari Ciamis, dari Tasik, bahkan ada sampai dari Garutnya. Itu nyaman di sini, nyaman dia konsulnya di sini dan diperiksa di sini. Sehingga alhamdulillah karyawan selain saya juga karyawan-karyawan yang lain di Puskesmas Imbanagara ini welcome. Jadi mereka yang mau ke sini tuh yang datang untuk dites, untuk itu jadi merasa nyaman. Itu salah satu kelebihan Puskesmas Imbanagara. Kenapa banyak kasus di Puskesmas Imbanagara yang ditemukan karena bukan warga wilayah Puskesmas aja. Jadi kita banyak wilayah dari luar wilayah Puskesmas Imbanagara itu. Itu Kang Yudi. Jadi ternyata pasien yang kemudian datang ke sini bukan hanya dari wilayah kerja Puskesmas, bukan, bisa mencakup keluar wilayah kerja. Betul. Dari Kecamatan Ciamis dan dari Kabupaten Pangandaran, dari Kabupaten Tasik, dari Kota Tasik itu lebih banyak ke sini. Oke. Gitu Kang Yudi. Salah satu pelayanan yang diberikan, apakah bisa nggak kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian merasa rentan nih atau khawatir dia positif, bisa nggak untuk bisa mengetes positif atau tidaknya di Puskesmas ini? Bisa, sangat bisa, karena kita juga melayani di luar jam kerja Kang Yudi. Jadi gini,
ketika jam kerja otomatis di puskesmas melayani ini ya pemeriksaan sipilis HIV di sini. Kalau buat yang BPJS gratis, kalau yang umum berarti dia bayar di depan aja untuk pendaftaran. Nah kalau di luar jam kerja itu kita buka di rumah itu dengan gratis ya, kita melaksanakan pemeriksaan itu gitu. Kadang kan orang ada yang pengen privasi. Jadi bukan hanya di puskesmas, tapi mungkin di rumah. Amimi ya? Betul. Oke, jadi kalau misalnya ada orang-orang atau healthies di rumah yang kemudian merasa rentan dan kemudian ingin mengecek nih penasaran positif atau tidaknya, silahkan datang di Puskesmas Managara untuk melakukan tesnya, atau jika kemudian membutuhkan privasi yang sangat terbatas orangnya gitu, bisa langsung datang nanti ke rumah Mimia ya. Untuk tahu alamatnya mungkin nanti bisa datang dulu ke sini atau mungkin bisa hubungi Instagram Puskesmas untuk lebih detail terkait alamat dari Mimia itu sendiri. Iya, seperti betul. itu. Oke. Sok mangga. Baik. Anggi, sedikit saya kemudian masuk ya mengenai HIV itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya sendiri, sebenarnya HIV itu apa sih? Takutnya ada yang belum tahu nih tentang HIV itu apa gitu. Selama ini kan yang orang tahu adalah HIV adalah penyakit dan penyakit. Betul. Padahal kalau kita tarik makna dari HIV kan Human Immunodeficiency Virus. Sudah jelas di situ. Di situ dijelaskan bahwa itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Gitu kan. Jadi jangan berpersepsi bahwa HIV itu adalah sebuah penyakit, karena penyakit itu kan bisa disembuhkan. Kalau hubungannya dengan virus, bisa jadi virus itu disembuhkan ataupun tidak. Kalau HIV sendiri kan, kalau dia sudah terjangkit oleh virus HIV, dia tidak akan bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati atau diminimalisir jumlah virusnya kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia kayak gitu. Untuk itu penularan ke anak yang tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu sekali lagi mengingatkan itu bukan penyakit, namun itu virus. Nah, setelah ada bagaimana virus itu bisa masuk nih ke dalam tubuh, itu kan virusnya ya? Iya. Virus gak bisa tiba-tiba ujug-ujug masuk dong, pasti ada prosesnya ya. Nah, bagaimana sebuah virus HIV itu bisa kemudian memasuki, bahkan mungkin menular dari satu manusia ke manusia? Oke, kita harus punya dulu media penularannya di mana nih? Karena media penularannya cuma ada 4 cairan. Yang pertama cairan darah, dengan cara umpamanya kita transfusi darah yang tidak steril, tidak ada screening nih dari si PMI. PMI-nya tidak men-screening darah ini. Orang yang mendonorkan darah biasanya harus tes HIV dulu. Jadi kalau sudah lolos tes HIV, darah itu tidak bisa disumbangkan. Contohnya seperti itu. Ataupun pertukaran darah ini atau cairan darah ini bisa melalui para teman-teman user drugs atau mereka-mereka penasun ya disebutnya, pengguna jarum suntik bergantian dari drugs itu yang disuntikan itu kalau bergantian tidak steril menggunakannya itu bisa menularkan juga. Jadi satu jarum suntik dipakai bebarengan. Oke, kayak gitu. Nah, lalu ada cairan yang kedua, cairan vagina dan cairan sperma. Ini sudah jelas melakukan hubungan seksual dong. Nah, ini kalau istri sama suami bisa nggak menularkan? Pasti pertanyaannya seperti itu. Bisa saja, karena kita tidak tahu pasangan kita di luaran kita seperti apa. Ya, seks bergantian, free sex, seks bebas, ataupun seks yang tidak aman. Oke. Lalu yang terakhir adalah cairan ASI, air susu ibu. Tetapi tidak semua air susu ibu menularkan. Hanya ibu-ibu yang sudah mengidap virus HIV itu. Oke. Nah, jadi itu ternyata medianya ada 4 cairan ya. Nah, oke. Setelah kita mengetahui ini bagaimana kemudian cara virus itu masuk, lantas bagaimana cara kemudian kita mencegah nih supaya 4 virus tadi tidak masuk melalui 4 media itu? Sebenarnya kita mengenal kalau di teman-teman penggiat HIV ataupun programmer HIV, kita mengenal dengan istilah 5 pencegahan yang ya kita sering sebut A, B, C, D, dan E. A yang pertama adalah absen. Bagi mereka-mereka yang belum mempunyai pasangan, istri ataupun suami, jangan melakukan hubungan seks sembarangan. Sewa PSK. Yes, betul kayak gitu. Ataupun jajan surabi mentah lah bahasanya gitu. Nah, lalu ada be faithful. Be faithful di sini setia terhadap pasangan. Tetapi setianya bukan setiap tikungan ada nih. Kan suka ada yang bilang, oh saya mah setia gitu. Setia karena saya di daerah sini cuma punya
satu, yang ini satu. Nah, bukan yang seperti itu, tapi yang benar-benar hanya satu pasangan saja gitu. Nah, yang ketiganya kita bisa menggunakan kondom. Oke, kondom pun kan juga disarankan oleh Dinas KB untuk menjadi alat kontrasepsi juga kan. Nah, di HIV itu sudah dinyatakan 99,9% aman tidak menularkan virus HIV. Oke, jadi ketika misalnya ada si perempuannya HIV, si laki-lakinya tidak. Nah, kalau laki-lakinya pakai kondom, itu 99,6% tadi tidak akan tertular walaupun pasangannya HIV. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita adalah ada D. D itu don't drugs. Tidak menggunakan jarum suntik bergantian. Yang tetap teman-teman piwit atau penasun zaman sekarang sudah lebih teredukasi dengan ada layanan di puskesmas yang namanya jarum suntik steril gitu kan. Jadi walaupun mereka mau menggunakan drugs, mereka udah bisa minta jarum melalui program jarum suntik steril. Jadi nggak perlu lagi nih mereka bergantian jarum suntik gitu. Iya betul. Dan yang terakhir adalah tetap kita balik, mau gimana pun kita butuh edukasi yang ter-up to date. Yang E adalah edukasi. Kita tetap harus edukasi dan edukasi. Karena manusia itu terus ada yang baru dan sehingga pasti edukasi tidak pernah berputus gitu. Pasti Iya, harus sering diupdate. Oke, baik. Nah, setelah kita mengetahui nih dari mulai penularan sampai kemudian cara pencegahannya, kalau boleh tahu kalau misalnya HIV itu berkembang menjadi AIDS nih, seberapa berbahaya HIV itu gitu? Ketika setelah berkembang menjadi AIDS nih, bahaya nggak sih? Sebenarnya yang bahaya bukan si virusnya. Oke, HIV-nya bukan bahaya di HIV-nya sebenarnya. Iya, sebenarnya bukan bahaya di HIV-nya. Di AIDS. AIDS kenapa AIDS? AIDS kan artinya acquired immunodeficiency syndrome. Sekumpulan gejalanya. Penyakit lainnya. Iya, penyakit penyertanya yang lebih berbahaya sebenarnya. Semodel ada TB, terus ada toxo. Itu penyakit-penyakit penyerta yang bisa menimbulkan kondisi HIV ini lebih buruk. Oke. Biasanya kalau di Ciamis sendiri, apa sih penyakit yang kemudian sering menghinggapi para penderita HIV? Yang paling sering adalah TBC, terus atau kandidiasis di bagian mulut. Kandidiasis itu jamur. Jamur. Oke, jadi tumbuh jamur di bagian Mulut mulut. putih ya. Ya, itu yang paling sering. Gitu. Karena kalau untuk toksoplasma selama ini saya dengan Emil baru selama dari 2013 sampai sekarang baru 2-3 orang ya Emil ya. Baru 2 atau 3 orang yang memang dinyatakan punya riwayat toksoplasma. Oke. Jadi benar-benar kalau orang udah kena HIV itu mesti ada proses penjagaan tertentu supaya tidak berkembang menjadi AIDS karena cukup berbahaya juga ketika tadi timbul jamur dan sebagainya. Oke. Alur ketika ditemukan puskesmas. Kalau kemudian sudah ditemukan nih yang HIV untuk kemudian positif HIV di Ciamis. Nah, ada nggak program penanganan lagi dari Petik sendiri untuk menangani orang-orang yang kemudian HIV terkena Oke, positif? kalau dari Petik biasanya lagi dari kami memberi edukasi. Nah, nanti ada teman-teman di lapangan. Salah satunya Emil. Karena kita mempunyai 4 petugas lapangan. Ada Arif, ada Emil, ada Anggur, ada Yunarmi. Salah satunya Emil. Dan Emil ini kalau teman-teman sudah ada yang reaktif ataupun non reaktif, Emil tetap mendampinginya. Nah, prosedurnya seperti apa dari proses kita di puskesmas dapat hasil reaktif sampai ke layanan ARV atau PDP yang lebih kita kenal, biasanya Emil yang lebih paham. Emil, untuk kemudian ini jadi penasaran nih karena memang mungkin prosesnya tidak sesederhana itu dari mulai diketahui reaktif sampai kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan berupa ARV tadi ya. Nah, boleh diterangkan nggak ketika kemudian Emil udah mulai dapat nama orang, oh ini positif, nah apa yang kemudian Emil lakukan gitu? Kalau emang udah ada yang positif, misalkan ya di salah satu puskesmas, baik di Banagara atau di mana gitu kan ya, mungkin saya kasih edukasi dulu ya di sini, terus kasih pemahaman tentang ARV, gimana ya sedikit yang saya tahu, gimana mau apa tidaknya untuk pengobatan seperti itu sih. Kalau misalkan dianya sudah mau atau misalkan dianya belum siap,
ya sudah gitu langsung. Kalau yang mau mah langsung dibawa ke puskesmas, diajarin dulu alurnya kemana dulu, baru dibawa ke klinik. Jadi misalnya sebut saja misalnya ada namanya si A. Iya. Si A. Nah, saya kabarin nih dari puskesmas namanya. Ini ada si A nih positif HIV. Nah, ini nomor handphonenya misalnya. Lalu Emil itu apakah langsung datang ke orang atau menghubungi dulu via telepon? Kalau untuk itu saya biasanya dikenalin dulu. Oh, sama Iya. Amimia. Iya, Saya biasanya nggak bisa langsung ngontek ke Gini, orangnya langsung. Satu Ayudi ya gini, karena ini sangat sensitif ya, ini sangat kita masih Oda juga masih dilindungi dengan undang-undang ya. Ya. Jadi dia masih punya perlindungan. Jadi tidak maksudnya nggak seenaknya saya juga ketika ada positif yang HIV, saya tawarkan dulu. Oke. Tetap saya tawarkan untuk pengobatan. Nah nanti kalau memang dia udah welcome, oh iya, baru saya perkenalkan, mau nggak gitu perkenalan. Nah kebetulan ini nanti diurusinnya sama Emil. Jangan takut, nanti di sana di rumah sakit juga tidak akan open gitu, didampingi oleh Emil sampai nanti ke layanan betul-betul pelayanan gitu. Oke, jadi ketika seorang udah dinyatakan divonis positif, maka tetap ada kerahasiaan. Itu yang harus tetap dijaga karena kan stigmanya oke lah di wilayah kita stigma udah bagus, tapi kan di luar sana masih Di ini. luaran masih banyak. Jadi ketika kemudian nanti positif, Aminnya konfirmasi menawarkan mau atau tidak, ketika dia mau langsung diambil alih oleh Emil untuk pendampingan sampai mendapatkan pelayanan kesehatan ARV itu. Betul. Oke. Nah setelah itu dari CCR apakah dilakukan pendampingan terkait masalah kepatuhan obat dari ARV itu? Oke, jadi kan nanti dia setelah di misalnya rumah sakit itu kan dia mendapatkan ARV anti retroviral therapy. Nah, sedangkan HIV itu problematikanya itu bukan hanya di kesehatan saja, tapi di psikologis juga, sosialnya juga. Nah, kita dari kelompok dukungan sebaya CMS Care Support itu juga ada pendampingan juga. Gunanya itu untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri para pasien sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi ya kalau dari rumah sakit itu dari segi medisnya, dari kita dari dukungan psikologis, dukungan semangat biar dia tuh bisa bangkit lagi. Nanti juga kita ada pertemuan, ada sharing biar mereka juga melihat oh ternyata orang dengan HIV itu bukan orang yang terpuruk begitu, tapi banyak juga yang bisa bisa sukses, bisa bekerja, bisa menikah, bisa punya anak. Jadinya tuh mereka tuh bisa saya juga kalau mereka bisa seperti itu, saya juga harusnya bisa. Nah itu mudah-mudahan sih bisa menjadi semangat para teman-teman yang sudah positif HIV. Oke, jadi dari Ciamis Care Center itu Care Support, itu lebih ke pendampingan mental itu ya, psikologis. Bagaimana kemudian yang kemudian tadinya terpuruk bisa kemudian semangat menunjukkan bahwa ketika Anda divonis ODA itu bukan berarti Anda berakhir gitu. Ya, betul. Tapi Anda masih bisa maju terus, bahkan mungkin jauh lebih sukses daripada orang-orang yang tidak kena HIV gitu. Nah, boleh di-sharing nggak? Saya sedikit penasaran karena saya sendiri pribadi belum pernah bertemu dengan penderita HIV secara langsung. Nah, kalau mungkin yang di sini, Bang Arizky mungkin Aiki mungkin salah satunya adalah sudah sering berinteraksi lah dengan para penderita HIV gitu. Ya. Nah, kalau saya boleh tanya, curhatan dari mereka salah satu misalnya apa sih yang kemudian mereka rasakan ketika pertama kali divonis oleh dokter, Mas atau Mbak sudah positif HIV, apa yang kemudian mereka rasakan sebenarnya? Dan apa yang kemudian mereka rasakan juga terhadap masyarakat? Ya, paling banyak itu yang pertama pasti down ya. Betul, down sekali. Mereka tuh ada yang jadi pendiam, ada yang mengurung diri. Masa dunia itu udah sampai sini. Jadi mereka tuh kayak melihat sebuah awan hitam. Jadi mereka udah gak bisa melihat kemana-mana lagi ke masa depan tuh kayaknya udah buruk aja gitu. Terus ada juga yang cemas, aduh nanti gimana keluarganya kalau tahu, bagaimana kalau lingkungan sekitar tahu. Terus ada juga yang cemas dengan takut dengan kerjaan juga. Nah, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit kita bantu. Enggak seperti itu kok. Apalagi jika kamu minum ARV, kamu tuh masih bisa sehat. Nanti
kamu bisa menunjukkan ke orang-orang sekitarmu bahwa Oda juga bisa berdaya seperti itu. Kalau misalnya nih yang nonton nih ada orang-orang yang kemudian sudah diperiksa dan kemudian positif HIV, cuman belum mau open nih ke siapa-siapa. Apa yang kemudian kiranya Aiki mau sampaikan kepada mereka, coba? Jadi kalau untuk open itu kan sifatnya lebih spesifik dan setiap orang berbeda-beda ya. Jadi kita juga mesti melihat dulu nih lingkungan keluarga kita tuh orangnya seperti apa. Kalau untuk saran sih bisa dibantu, misalnya dibawa ke layanan kesehatan, bertemu dengan dokter, bertemu dengan pendamping. Nanti itu bisa duduk bareng ngobrol. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang misalnya masih bingung tentang HIV itu apa, nanti sekalian dijelaskan di situ. Jadi juga bisa para petugas kesehatan juga bisa memberikan jaminan kalau HIV itu tidak menakutkan, tidak menularkan lewat ini sehingga keluarga pun bisa lebih tenang dan pasien juga bisa lebih tenang seperti itu. Ataupun jika pasangannya juga ya hampir sama seperti itu. Jadi ada edukasinya lah di sana itu. Nah kalau misalnya mereka tertarik nih, pengen kemudian langsung konsultasi ke Aiki, bisa nggak? Oh boleh. Boleh. atau ke Petik bisa? Iya bisa. Ada nggak kontak personnya yang bisa dihubungi? Oh bisa. Kalau ke saya pribadi itu 0821 3094 9602. Kalau ke Petik silakan. Kalau ke Petik, Lampung aja. oke. Boleh ke nomor 082 316 751 387. Ya, untuk nomornya lebih pastinya kita akan tampilkan di video di atas ya, di bawah ini, atau kemudian nanti di deskripsi video kami gitu. Tinggal save lalu bisa telepon langsung via nomor telepon tersebut. Oke. Nah, jadi pada intinya untuk teman-teman yang kemudian terkena vonis HIV positif, itu bukan akhir dari segalanya, semuanya masih tetap bisa diperjuangkan, bahkan kemudian teman-teman masih bisa lebih sukses daripada orang-orang yang negatif HIV. Ya, betul. Dan Anda tidak sendiri gitu, Anda tidak sendiri, Ya. baik teman-teman yang kemudian positif maupun teman-teman yang kemudian masyarakat secara umumnya, tetap kita akan bantu support semuanya. Ya. Termasuk dari kemudian pemegang program HIV Puskesmas Negara, Mimia, beserta Petik, dan juga Ciamis Care Support. Kita sama-sama bangkit bersama gitu. Anda tidak sendiri, kita sama-sama bangkit. Dan untuk kedepannya juga akan terus dilakukan pendampingan dari Ciamis Care Support itu. Siap. Seperti itu. Nah, rasanya cukup banyak hal yang baru ternyata bukan terkait hanya HIV/AIDS, ternyata banyak orang-orang yang mau membantu kita gitu. Nah, untuk itu kita mungkin sudah dicukupkan ya untuk materi. Alhamdulillah sangat bermanfaat, terutama kemudian bagi masyarakat awam yang kemudian masih memberikan stigma negatif atau stigma buruk kepada HIV karena takut tertular karena A, B, dan C. Ternyata tidak semudah itu tertular. Jadi kita masih bisa jabatan tangan, masih bisa pelukan, masih bisa makan bareng, masih bisa bercanda, nongkrong, dan sebagainya. Betul. Ya. Oke. Untuk penutupnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton Healthies di rumah telah menyaksikan podcast kali ini dengan atensi yang luar biasa. Juga kemudian kami mohon maaf atas jika ada salah kata, salah ucap selama podcast ini berlangsung. Saya pamit. Saya Yudi Gantara Dakusit dan Saya Bidan Mia. Dan saya Anggi. Saya Mi. Saya Rizky. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.